mutawaliyat, urutannya 3 berurutan secara langsung. Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan antara yang ke-6 Jumada al-Akhirah dan Sya'ban yang ke-8. Jadi ada 4 bulan yang istimewa, disebut bulan hurum. Ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Apa bedanya itu? Muharram, segala yang diharamkan. Zina, muharram. Mabuk, muharram. Korupsi, muharram. Menipu, muharram. Segala yang diharamkan disebut apa? Muharram. Jamaknya muharramat. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang mengenakan satu pakaian, yang dengan pakaian itu dia berkomitmen pada dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang, itu disebut dengan muhrim. Pakaiannya disebut dengan ihram. Karena itu ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, baik untuk umrah ataupun haji, kita bermohon pada Allah semoga yang berhaji tahun ini siapapun dimudahkan dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berangkat disegerakan insya Allah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, ya. Ketika dikenakan pakaian ihram itu, maka dia berkomitmen untuk melatih diri meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah berniat, baik itu umrah ataupun kemudian haji, dan dikenakan pakaian ihram di tempat miqat itu, maka pada saat itu dengan dikenakannya pakaian itu sudah kita dilarang, diharamkan mengerjakan hal-hal yang dibatasi oleh tuntunan syariat. Berlatih. Nanti aura dari latihan itu dibawa ketika pulang ke tempat masing-masing. Seakan-akan setiap pakaian yang dikenakan itu ya pakaian ihram. Ya. Karena itu di Al-Quran nanti pakaian ini disebut dengan libasut taqwa. Diserap ke dalam bahasa lokal dengan baju koko, ya, dipakaikan di bawah dengan sarung. Sarung itu asalnya dari kata syara'an, sarungan. Jadi orang yang atasnya baju koko, maka diliput dia dengan pakaian syariat. Karena itu kalau sudah pakai baju koko, gak ada kan orang ke diskotik pakai baju koko, gak ada kan? Koruptor gak mungkin mau korupsi pakai baju koko. Karena kenapa? Kadang-kadang simbol itu penting untuk menjaga karakter. Ada orang ke sawah pakai dasi, pakai jas. Kalau mau ngontrol mungkin, tapi kalau mau macul kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, karena itu kadang-kadang apa yang kita kenakan dalam keseharian itu menjadi penting untuk menjaga karakter yang melekat pada kepribadian. Itu maksudnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang akan mendorong kita kepada kebaikan. Nanti takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Quran. Turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Dan itu yang melatih kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nanti latihannya dibagi 2. Dari 240 ini bentuknya 2. Latihan meningkatkan kebaikan atau latihan meninggalkan keburukan. Karena di dunia ini semua tercipta berpasangan. Semua. Ya, desainnya begitu. Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat ke-49. Paling kiri agak ke tengah sedikit ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua segala hal kata Allah, aku ciptakan dengan berpasangan supaya kalian menyadari hanya aku yang tidak punya pasangan. Segala yang tunggal satu dalam bahasa Indonesia disebut dengan esa. Kalau dia betul-betul tunggal, tidak menyebar lagi, tidak bercabang, maka disebut dengan Maha Esa. Maka sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab satu yang tidak bercabang lagi disebut ahad. Ada wahid, ada ahad.
Kalau sudah ahad itu nggak butuh sifat. Karena ahad itu satu-satunya, nggak ada dua. Karena itu ketika disebutkan sifat kepada Allah menggunakan ahad artinya mutlak tunggal. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau wahid harus pakai sifat. Karena itu kalau ditemukan kata wahid ada sifatnya menyifati sebelumnya yaitu ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Nah, latihan mengerjakan yang baik, kebaikan yang dipraktekkan itu ma'ruf namanya. Meninggalkan segala yang tidak disenangi oleh Allah, yang buruknya itu baik lawannya apa? Buruk, kan berpasangan. Malam lawannya apa? Siang. Laki-laki lawannya apa? Awas ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan lawannya betina. Putik lawannya benang sari. Semua ada pasangannya. Nah, baik lawannya buruk, soleh lawannya salah. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka pasangan ini harus disatukan dalam diri kita. Imma mengerjakan yang baik dilatih, atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Meninggalkan yang dilarang itu, yang diingkari oleh hati kita. Di hati ini, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Di dalam kolbun ada jiwa namanya nafsun. Dalam nafsun itu adalah rohun. Di nafas itu ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di nafas itu nanti ada potensi mengeluarkan perbuatan buruk namanya su. Nanti yang mendorongnya fujur. Ya, fujur mendorong nafas mengeluarkan su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Nah, ini bukan ilmu utak-atik. Ya, ini ilmu Quran. Mana dalilnya? Quran surah ke-12 Yusuf. Di ayat 53, "Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammarun bisu." Nafas ketemu su disingkat jadi nafsu. Siapa yang mendorong itu? Setan. Dari mana taunya? An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika setan dilaknat oleh Allah, dia berkata, "Ya Allah, beri saya kesempatan untuk menggoda nafsu manusia." Nafasnya fujur manusia supaya keluar su dari situ. Maka dia masuk lewat pintu besar, gate besar dari hati. Hati tadi bahasa Arabnya apa? Qalbun. Pintu besarnya disebut dengan sodrun. Karena itu dalam sholat, tangan kita itu memegang di sodrun, ala sodrihi. Jadi bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini.